Saya janji bahwa saya bekerja ini amanah dan tidak jarang orang yang bisa dapat seperti ini. Jadi kesempatan yang ada ini saya akan lakukan sebaik-baiknya. Ya kalau menurut saya, kalau di kitab pimpinan nggak usah salah ngomong. Jangan salah ngomong. Dan juga apa yang kita lakukan, ya nggak usah umbar lah. Masyarakat juga tahu apa yang kita lakukan. Karena sedikit aja kita salah ngomong, itu akan fatal jadinya. Saya nggak usah statement, tapi saya ada pantun. Boleh. Buat perempuan-perempuan hebat di Bandar Lampung, di seluruh Indonesia. Haruslah mantap saat melangkah. Cakep. Agar mudah meraih mimpi. Cakep. Jangan anggap perempuan lemah. Cakep. Sekali bergerak, insya Allah berjibun prestasi. Ya, tamu saya kali ini luar biasa ya. Ini kabar dari daerah. Jadi kita jangan main di pusat aja, jangan bermain di kota-kota yang sudah dikenal. Ini ada seorang wali kota perempuan, garis boy perempuan yang kemarin menang putaran kedua dengan yang memilih itu 75% lebih ya. Dan beliau bukan orang partai katanya, tapi diusung oleh hampir semua partai ya. Ini dia wali kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana. Bunda Eva. Ya biasa dipanggil sama masyarakat Bunda Eva. Saya tuh kalau dengar Bunda Eva tuh gimana gitu. Siap. Karena kalau Bunda Eva itu nggak bakal habis, gitu, Pak Helmi. Tapi kalau wali kota kan habis. Tapi kalau Bunda Eva nggak pernah kan habis. Ibu kalau udah nggak jadi wali kota tetap melakukan kegiatan sosial yang sama. Insya Allah. Kebetulan saya punya Majlis Talim yang memang usianya nanti Oktober nanti 18 tahun. Ya. Bukan dibuat dalam rangka Ibu nyalon atau bukan, sebelum nyalon. Ini putaran kedua ya, Bu? Maksudnya udah periode kedua. Periode kedua. Bu, apa yang Ibu Bunda Eva banggakan tentang Bandar Lampung setelah Ibu jabat? Kalau saya banggakan Bandar Lampung itu persatuannya, kebersamaannya. Karena biasanya kalau perkotaan itu untuk persatuannya, kebersamaannya kurang. Tapi kalau Bandar Lampung ini beda dari daerah lain. Walaupun kami perkotaan, untuk kebersamaannya, persatuannya, kompaknya luar biasa. Kalau misalnya ada acara, kita semua begini semua. Nanti gerak begini semua. Nah itu yang saya rasakan kota Bandar Lampung lain dengan kota-kota besar lainnya. Karena kalau misalnya udah kita nggak usah ikut-ikut yang lain, masyarakat duduk manis saja. Di ini kita pantau di TV seperti apa. Jadi tidak terprovokasi dengan bahasa-bahasa di luar. Itu hebatnya Bandar Lampung. Karena Ibu? Karena masyarakatnya kayaknya. PAD saya dengar tinggi sekali ya? PAD-nya kalau khusus pendapatan daerah kita 108. Jadi 1 miliar 80. 1 triliun? Ya. 1 triliun? 1 triliun. Jadi kalau dari pusat yaitu kurang lebih 3 lebih lah. Dari Bandar Lampung. Dan alhamdulillah APBD ya? APBD 3 lebih? APBD 3 lebih. Dan dengan apa yang kita dapatkan ini semua gratis-gratis Bung Helmi. Wow. Sebelum saya gratis-gratis, PAD-nya paling besar dari mana Ibu? Pariwisata kah? Perdagangan kah? Perdagangan. Kita barang dan jasa kan. Pelayanan, barang dan UMKM. Itu yang bikin kita luar biasa. Sama pajak kita. Walaupun kalau yang lain menaikkan pajak, kita enggak. Kita menggratiskan untuk warga yang nggak mampu. Jadi warga yang nggak mampu bayar 150 itu gratis. Pajak daerah? Iya, pajak daerah. Jadi 151 sampai 300 itu 50%. 31 sampai 500 30%. Kalau yang lain udah tinggi-tinggian udah kaya-kaya berarti pasti bisa bayar insyaallah. Dan cukup banyak orang kaya di Bandar Lampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kemarin kan sempat ada kabupaten ya di demo gara-gara bupatinya menaikkan PBB sangat tinggi, walaupun ternyata ada lebih tinggi. Di tempat Ibu menaikkan PBB juga? Enggak. Kita enggak naikkan. Jadi PBB berapa? Kita PBB yang kalau yang 150 kan 150 tuh Pak Helmi ya. 150 gratis. 151 sampai 300. 150 juta. 150 ribu. Itu kan yang pajak-pajak yang miskin, yang ini rendah itu ya.
Itu 150 kita paling rendah 150. Itu kita gratiskan. Yang 100 juga kita gratiskan. Oh, yang jumlahnya 150-an? 150 itu gratis. Oke. Pajak PBB-nya dari 151 sampai 350%. 301 sampai 500 itu 30%. Itu kalau menurut saya lumayan sekali. Apalagi warga Bandar Lampung ini mohon maaf, kita kan banyak juga orang-orang yang pinggir-pinggiran tuh yang baru datang ke kita, dan juga banyak juga karena kita ini barang dan jasa, Bung. Barang dan jasa. Ya. Jadi banyak. Manufacturing nggak banyak ya, Bu? Atau ada juga? Ada juga, cuman kita karena kita banyak kita buruh. Buruh. Ya. Banyak buruh. pabrik di situ. Atau pabrik bekerja di kabupaten-kabupaten? Ya, banyak kita ada. Pabrik apa? Pabrik besar kayak Bumi Waras itu minyak itu, Bu. Hampir 3.000 orang tuh dari Bandar Lampung. Sungai Budi di situ kan? Sungai Budi sini. Sudah itu ada berapa perusahaan yang di kita. Nah, ini kebanyakan buruh di sekitar situ. Nah, itu kita yang prioritaskan. Ya. Apalagi sekolah gratis juga dari kita. Sekolah karena gratis, utama pengobatan gratis. Karena utama di masyarakat itu 2. Kesehatan, pendidikan. Kalau ini dijamin oleh pemerintah, insya Allah semuanya aman. IPM Bandar Lampung berapa, Bu? Indeks prestasi kita kalau nggak salah 80-an deh, kalau nggak salah ini kita. Indeks prestasi kita. Iya, saya pikir gitu. Ya, 85-an. Ya. Kalau 50-an tidak tinggi. Ya, 85 lebih. Ya. Nah, saya cerita sedikit sama Bung Helmi. Perjalanan saya sebelum jadi wali kota Bandar Lampung. Nah, itu dia yang menarik tuh. Ya, itu luar biasa panjangnya. Ibu dulu apa dulu? Saya ibu rumah tangga. Oke. Dulu saya mengantarkan suami saya dengan Majlis Taklim jadi wali kota Bandar Lampung. Betul. Tapi dengan prosesnya suami saya menjadi wali kota Bandar Lampung, itu nggak mimpi. Suami saya menjadi wali kota, saya mau jadi menangis. Silakan kalau menangis. Boleh mundur jauh, Bu. Sebelum Ibu menjadi ibu wali kota sekalipun, pekerjaan Ibu apa? Saya berumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Saya nggak nyangka suami saya menjadi wali kota. Saya di DPRD provinsi 2 periode. Ya. Itu nggak ada dalam pikiran saya. Tuhan memberikan cobaan. Apa, Bu, cobaannya? Anak saya meninggal mendadak di pangkuan saya. Sakit? Enggak. Jadi dulu kebetulan suami saya PNS. Jadi kepala biro keuangan yang ngurusin keuangan daerah Lampung. Provinsi atau Bandar Lampung? Provinsi. Suami saya provinsi, kemudian suami saya ASN. Nggak ada terbayang deh. Mau secepat itu anak saya meninggal. SMP kelas 3 habis ujian mau masuk SMA. Di situ Allah memberi cobaannya. Ya, Bu. Cobaan yang besar sama saya yang nggak kebayang gitu. Apa Ibu sesalin dari kepergian anak? Kan Bapak pejabat ya? Kepala biro keuangan ya, kemarin. Mestinya kan punya anak saya anak fasilitas. Bayi. Anak saya anak bayi. Ya. Anak saya nggak bisa karena nurutnya anak saya. Dan dia juga punya cita-cita besar. Ya. Dan saya nggak ngebayangin kalau dia sakit berarti saya ngerawat. Ini nggak sakit. Oh, itu yang Ibu sesalin. Ya. Kalau dia sakit artinya Ibu tidak bisa merawat. Ya. Kalau sakit kan saya bisa merawat, itu enggak. Meninggalnya di pangkuan saya. Laki, perempuan. Laki satu-satunya. Jadi semua anak saya perempuan, ini laki satu-satunya. Memang saya bingung. Berapa hari sebelum dia meninggal tuh semuanya aneh-aneh gitu ngomongnya. Mama harus jaga papa, mama jaga adik-adik. Nah, di situ saya diberikan cobaan. Alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh saya sama suami saya. Saya bisa punya majelis taklim terbesar di Lampung.
Saya bisa menghantarkan suami saya juga bisa jadi DPR 2 periode, dan saya juga bisa melanjutkan wali kota di Bandar Lampung 2 periode. Dan saya kadang-kadang ngebayangin kalau misalnya anak saya ada gitu. Mungkin anak saya juga bisa berbuat baik gitu untuk orang lain. Tapi Allah rupanya punya rencana lain yang memberikan saya dengan papanya. Suruh lebih kuat, suruh lebih banyak berkorban untuk orang lain, suruh membantu orang lain. Dan juga suruh banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan bantuan kepada orang lain. Kalau saya simpulkan, itulah sebabnya program Ibu, program Bapak banyak sekali yang bersentuhan dengan membantu orang tidak mampu, orang sakit ya Bu ya? Iya, karena waktu anak saya sekolah itu pernah masuk SMP-nya nggak keterima di negeri. Padahal anak saya nilainya bagus. Karena? Ya nggak tahu. Kalau saya dengar katanya banyak anak kabupaten yang keterima di situ. Karena kebetulan ya suami saya masih biasa-biasa saja. Makanya suami saya langsung menggratiskan, saya menggratiskan semua untuk anak-anak yang tidak mampu. Kita prioritaskan anak tidak mampu. Dalam Allah memberikan cobaan yang luar biasa kepada saya dan suami saya. Itu Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya tadi yang saya ceritakan, suami saya seperti ini, saya seperti ini, dan saya juga seperti ini. Dan saya juga dapat anugerah sekarang ini Bung Helmi, dapat anak bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Yang Ibu adopsi? Ya, yang sekarang diadopsi, sekarang hampir usianya 4 tahun. Dan itu benar-benar anugerah dari Allah. Itu yang, mohon maaf, yang sumbing itu ya Bu? Iya, yang sumbing itu. Ibu operasi sekarang? Udah 2 kali operasi di Palembang. Bagus, suaranya juga bagus, ngomongnya juga bagus, semuanya. Ini anugerah. Dan kemana saya pergi dia ikut, karena pernah saya tinggal tuh Bung Helmi. Kemana saya apeksi kemarin, saya diutus oleh Kemendagri mewakili Indonesia sama Kang Bima juga. Oh iya, kemana? Ya, kemarin 3 negara, Jerman, Itali, terus satu lagi ada 3 negara. Saya tinggal selama 10 hari kalau nggak salah, sakit. Nah semenjak itu saya nggak pernah tinggal lagi. Waktu saya Lemhanas juga saya bawa kemana-mana, saya bawa sampai umur sekarang. Berapa deh Bu? Sekarang nanti November nanti umur 4 tahun. Siapa namanya? Novita Cahaya Putri. Wow, namanya ya. Diharapkan jadi putri yang memberikan cahaya untuk keluarga dan untuk Bandar Lampung. Iya, alhamdulillah. Oke Bu, menurut Ibu ya, saya balik ke persoalan lebih serius. Apa yang Ibu bisa jual dari Bandar Lampung? Oh banyak. Kita punya pariwisata bagus, pemandangan bagus. Sehingga orang Palembang sekarang ke Lampung. Kita punya UMKM, hasil industrinya juga bagus. Hasil batik kita juga nggak kalah dari yang lain. Tapis kita nggak kalah dari lain. Makanan kulinernya juga tidak kalah dari orang. Banyak yang bisa saya jual. Kuliner apa aja Bu? Selain tempoyak? Banyak. Kita, pisang keripik paling top. Keripik pisang, orang hanya nyangka pisangnya saja bisa dimakan jadi keripik. Padahal tidak. Gedebong pisang bisa jadikan keripik. Iya. Banyak sekali yang orang kadang-kadang tidak tahu. Makanya saya kalau kemana-mana saya pergi pasti makanan Lampung prioritas saya kirim kemana-mana. Sekalian promosi. Dan kalau kita Dekranasda kita alhamdulillah diundang ke negara-negara lain oleh pemerintah provinsi atau di tingkat pusat, itu selalu bawa mereka. Dan kita daerah tidak ngambil fee 10%, tidak ambil. Pokoknya mereka berangkat ini bantuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kita bantu promo mereka dan mereka membawa nama Kota Bandar Lampung. Ada berapa UMKM di Bandar Lampung? 65 ribuan. Di Bandar Lampung? Bandar Lampung. Dan ini kita berikan pinjaman tanpa bunga. Satu-satunya di Indonesia. Berapa Bu? Itu 25 sampai 50 juta. Tanpa bunga, tanpa agunan juga. Tanpa agunan. Jadi kita yang ini dari Pemkot. Pemkot. Ya, Pemkot. Wow. Kita satu-satunya daerah. Ada ini nggak? Ada yang macet nggak Bu? Tingkat kemacetannya? Insya Allah enggak, karena kebanyakan gini, karena ini baru zamannya saya pinjaman tanpa bunga. Mereka tuh tahun 2000 itu ada yang sudah pinjaman. Tapi kalau yang baru-baru ini alhamdulillah semuanya alhamdulillah lancar. Dan kita kasih keringanan. Tahun depan kita sampai ke angkringan sama warung. Jadi 15 juta sampai 30 juta.
Yang saya kagum tuh Bu, kalau saya ke Lampung, wah hotel-hotel bintang 5 ya. Dari dulu gitu ya. Nanti ada 3 lagi bintang 5 yang ada di Bandar Lampung. Boleh sebut kalau apa namanya? Yang bintang 3, bintang 4 wah, udah banyak betul. Dan kita juga sekarang ini masyarakat kan banyak punya red door. Dan di sini kita berikan izin kemudahan kepada mereka dengan persyaratan mereka harus kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Karena kan kita nggak tahu siapa yang datang. Tapi kalau mereka dipantau dengan camat dan lurah, siapapun datang bisa kita pantau. Ada berapa kecamatan? Kita 20 kecamatan, 126 kelurahan, pendudukan 1,3. Oke. Apalagi yang belum persoalan Bu? Yang jadi persoalan mungkin ada yang bisa bantu. Iya. Sampah kah? Sampah. Saya pikir sampah tuh cukup kritis ya di Bandar Lampung. Mana-mana semua, seluruh bukan hanya Bandar Lampung, seluruh kabupaten kota kita sampah itu hampir 850 ton sehari. Oke. Dan ini kita insya Allah dibantu oleh pemerintah pusat juga. Kita akan bekerja sama dengan Lampung Selatan, ya, untuk pengelolaan sampah. Nanti pabriknya ada di Lampung Selatan. Jadi sampah kita yang kita bawa ke sana. Dan nanti kalau ini memang terjadi, nanti tempat penampungan sampah kita itu kan 14,5 hektar. Akan kita jadikan pariwisata di Kota Bandar Lampung. Jadi kita alhamdulillah banyak manfaatnya, dibantu oleh pemerintah pusat, provinsi juga yang kita diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau pajak juga di sini kita juga prioritas karena pajak dari pajak ini yang bisa PAD kita makin baik. Oke Bu, saya udah lama nggak melakukan apa yang disebut dengan rapid question ya. Kalau Ibu saya suruh milih antara 2, ingin menjadikan Bandar Lampung sebagai kota hijau atau kota digital, Ibu milih yang mana? Hijau perlu karena untuk masyarakat udaranya. Karena kalau di kota tidak ada udara yang baik, nggak ini juga. Tapi digital untuk masyarakat semuanya, terutama untuk penggiat usaha itu mempermudah. Karena kalau kita di Bandar Lampung tidak menggunakan digital tidak bisa apa-apa. Saya nyuruh Ibu milih satu, jangan ngambil dua-duanya. Karena ini dua-duanya sangat penting. Saya tahu. Sangat penting. Ya. Yang mana yang menurut Ibu lebih penting? Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting di antara kalau untuk zaman sekarang, digital. Ya, karena digital ini yang bisa semua masyarakat bisa melakukan segala semua aktivitasnya. Dari mereka berdagang, dari anak-anak belajar. Saya punya JPO, milenial namanya. Di situ anak-anak muda nunggu. Dan kebetulan anak-anak muda semua dekat dengan saya. Dan alhamdulillah semua manggil Bunda. Dan semua dengan kita berikan JPO mengatasnamakan milenial. Di situ kita berharap. JPO itu apa Bu? Jangan-jangan masih ada yang belum kenal. Jembatan penyeberangan orang. JPO itu ada berapa? Ada satu yang besar. Kita apa ada hubungannya 3. Dengan milenial JPO? Karena itu JPO ini nyambungnya dari kantor wali kota Bandar Lampung ke Masjid Al Furqon. Dan ini pemandangannya luar biasa, bisa lihat laut, gunung. Jadi dia selfie. Ya, di situ. Dan nggak ada gratis. Kegiatan ekonomi di JPO-nya? JPO itu nggak ada. Karena tapi di bawahnya kalau malam ada angkringan-angkringan yang kita gratiskan untuk warga masyarakat kota Bandar Lampung. Apalagi yang Ibu pikir perlu bantuan? Ini mumpung yang nonton banyak nih Bu. Iya, kalau bantuan investor, mungkin kota Bandar Lampung ya, apalagi di sektor apa? Kalau investasi mau masuk di sektor apa yang Ibu butuhkan? Banyak. Kalau kita kebanyakan kuliner ya, tapi kalau saya berharap pariwisata. Kalau pariwisata ini kota Bandar Lampung luar biasa, nggak kalah deh sama daerah lain. Ya, apalagi dengan adanya tol ya. Ya, pemandangannya luar biasa, tempat istirahatnya luar biasa. Apalagi hotel-hotel sudah banyak. Kalau investor bisa masuk untuk membangun pariwisata di Bandar Lampung, yang uang PAD kita memang nggak seberapa, tapi kalau mereka masuk kita kasih fasilitas, semuanya kita permudah, semua akan kita bantu. Orang Lampung kan lagi hebat-hebat sana Bu. Erick Thohir, Pak Zulhas, nggak minta sana? Belum. Kok belum Pak Erick? Ini ada kampung ini walaupun ini di kota ya. Pak Zulhas kan lagi top-top sekarang. Pak Zulhas tuh memang banyak bantu terutama masalah sampah. Beliau juga menyambungkan saya dengan Lampung Selatan. Kita bergandengan sama Lampung Selatan. Mereka juga banyak berkontribusi untuk kita. Terutama Pak Zulhas ya. Segala bidang kalau ada apa-apa gitu, misalnya kayak dulu minyak kita itu
Bandar Lampung juga dibantu prioritas. Dan sekarang juga semenjak beliau menjadi Menko, koordinator masalah sampah, masalah ini. Enak Ibu juga, ya alhamdulillah. Punya nomor handphone ya? Punya. Bu, saya mau nanya, ini berandai-andai boleh dong? Siap. Tiba-tiba Ibu, karena dianggap, wah keren ini Ibu, wali kota. Ibu dapat tambahan anggaran 1 triliun. Tambahan ya, di luar APBD yang sudah disetujuin. Kira-kira Ibu mau gunakan untuk apa ya? Bukan untuk pribadi loh Bu ya? Ya, saya akan gunakan untuk UMKM dulu. Karena UMKM ini yang besar untuk pembangunan daerah. Oke. Nah setelah itu kita untuk pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir baru pariwisata. 3 prioritas. Ya, kalau ini semua udah clear, aman Bandar Lampung. Apalagi sekarang ini kita Kota Bandar Lampung lagi benar-benar untuk memberikan segala sesuatunya bahwa Kota Bandar kan kalau orang yang belum pernah ke Sumatera menganggap bahwa Lampung itu hutan. Tapi di sini akan saya buktikan bahwa Kota Bandar Lampung tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Kita akan buktikan. Oke. Kalau dari piramid penduduk lebih banyak anak muda kali ya? Iya. Anak muda banyak di Bandar Lampung. Apalagi sekarang ini sekolah-sekolah universitas negeri banyak di Bandar Lampung. Jadi banyak juga mereka sudah sekolah langsung juga nggak pulang lagi. Itu yang bikin kita lonjakan penduduk kita banyak. Dan ini tadi 1,3 belum saya hitung anak-anak yang terus ada yang juga dari dinas-dinas dari instansi atau pabrik-pabrik lain yang memang bukan dari daerah kita, banyak sekali. Lampung itu dari dulu kan daerah terbuka ya, dulu kan daerah trans ya Bu ya. Iya. Lampung secara keseluruhan. Iya. Melting pot banget ya Bu. Tadi saya sempat nanya Ibu belum jawab. Komposisi suku gitu nomor 1 tetap Jawa ya. Jawa 60%, 20% penduduk Lampung, 20% campuran. Jadi Makassar, Padang, Palembang, Cina ya. China ya. Cina itu 2, sekian lah. Oke. Jadi tapi kebersamaannya walaupun kita sukunya beda, agamanya beda, kebersamaannya karena kami prioritas untuk pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan semua yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita punya FKUB. FKUB ini kita berikan hibah. Dan juga untuk kendaraan, untuk operasional. Dan juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa-apa kita prioritaskan untuk mereka. Dan alhamdulillah untuk di Kota Bandar Lampung untuk FKUB-nya kebersamaannya itu gak kalah dengan kota-kota lain. Makanya kalau saya cerita ke daerah-daerah lain, mereka kadang-kadang suka bingung kok bisa. Dan alhamdulillah Bandar Lampung kayak yang namanya Buddha itu kan banyak Cina, Hindu itu banyak. Tapi kebersamaan dengan kita luar biasa. Luar biasa ya. Dan Ibu dalam melakukan pelayanan tidak membeda-bedakan? Enggak, sama semuanya. Dan prioritas kita memang khusus untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Apalagi saya kan tahu detail. Saya punya 1 HP yang memang masyarakat siapapun bisa nelpon saya. Dan saya punya grup camat, grup OPD, itu sengaja saya bikin. Kalau yang lain mungkin maaf, saya tanya punya grup nggak ini? Mereka kayaknya agak gimana. Kalau saya punya grup. Jadi grup ini yang saya tanyakan langsung jam berapa itu kejadian, pasti jam itu juga saya telepon. Kalau hujan, saya telepon ke camat-camat, saya buka grup camat, saya tanyakan gimana keadaan di lapangan. Keadaan di lapangan seperti apa? Di rumah dinas seperti ini. Nah, tempat Bapak Ibu camat sekota Bandar Lampung seperti apa? Mereka laporkan, Bunda, ini baru gerimis, ini begini. Dan alhamdulillah jam berapapun saya buka, mereka pasti jawab. Bu, Ibu kan kepala daerah ya? Kan bekerja dengan para ASN. Yang gampang-gampang susah ya Bu ya? Karena dianggap profesional juga ada yang ada yang juga tidak gitu ya. Dan sekarang juga ada masalah ya karena ya tidak melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Ada berapa? Saya nggak tahu di Bandar Lampung ya Bu. Ada yang korup, ada yang pungli gitu. Gimana Ibu memaknai ini Bu? Ya, kalau saya pendekatan, saya tahu semua dinas-dinas saya seperti apa itu saya tahu. Karena saya selalu terbuka sama mereka. Dan juga saya kalau misalnya ada sesuatu saya panggil. Saya panggil gimana ini kok bisa begini loh Bun, gini coba Bapak perhatikan dulu permasalahannya apa, Ibu lihat ininya. Kalau Ibu ada titik terangnya, insya Allah nggak akan seperti ini. Dan saya di sini memberikan untuk kesejahteraan. Prioritas saya berikan kesejahteraan dulu. Alhamdulillah, Tukin kami nggak pernah tinggal.
Tukin berapa sekarang? Untuk sekarang Skor ini berapa persen? Tukin itu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja lebih tinggi 3 kali lipat 4 kali lipat lah dari gaji pokok. Gaji pokok. Oke. Dan itu rutin kita ini kan. WTP ya Bu? Alhamdulillah. Laporan keuangan WTP. Bagus, ya. Dan nanti insya Allah tahun depan ini akan kita tingkatkan semua dan jauh di atas rata-rata. Udah siap. Reformasi birokrasi semua udah siap. Semua sudah siap dan alhamdulillah. Karena keterbukaan saya, kalau misalnya ini rakor bisa seminggu, kalau misalnya ada segala sesuatu yang janggal, itu bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau aman ya 2 minggu itu sekali. Satu hari berapa jam Ibu tidur? Ininya, karena saya janji bahwa nangis lagi nih. Saya janji bahwa saya bekerja ini amanah dan tidak jarang orang yang bisa dapat seperti ini. Jadi kesempatan yang ada ini saya akan lakukan sebaik-baiknya. Dan saya bilang sama suami saya, mohon maaf kalau saya pulang sampai jam sekian. Nanti insya Allah. Dan saya tidak, kalau saya di rumah, saya tidak bicarakan masalah kerjaan. Tapi kalau saya di kerjaan, saya tidak bicarakan masalah rumah. Ibu masih masak di rumah untuk suami? Masih. Masakan favorit apa Bu? Kalau suami? Ya. Suami saya kebetulan makan nggak begitu ruwet ya. Ya. Dan beliau kalau misalnya apa yang saya masakin, alhamdulillah dia senang. Kalau dulu waktu saya belum sibuk, suami saya itu senang iga bakar. Iga bakar. Iya. Sekarang kan nggak boleh. Karena? Kolesterol. Ya. Sama darah tinggi juga. Boleh tapi dikit gitu, nggak boleh banyak. Ya kadang-kadang suka kebelabasin kalau keenakan. Itu kan lain persoalan. Terus? Tapi sekarang alhamdulillah ya suami saya ya banyak makan ikan-ikan ya. Terus kalau misalnya ini kebetulan suami saya itu kalau ini senang bener bolu kukus. Jadi kalau saya buat bolu kukus tuh khusus untuk beliau. Okay. Terus saya juga kalau buat pempek saya sendiri. Yang ini dan alhamdulillah. Pempek Lampung tuh enak-enak. Ya. Karena gini, saya merasa bahwa apa yang kita lakukan, walaupun kita sudah sehebat apapun, ya tugasnya kembali ke rumah. Karena ke rumah itu doanya yang paling luar biasa untuk di luar rumah kita. Karena cobaan yang saya alami waktu periode pertama itu luar biasa, Pak Helmi. Itu yang bikin pacuan saya. Apa? Wah banyak sekali. Ada isu beginilah. Sudah itu makanya saya trauma dengan apa yang saya punya dulu kan saya partai. Jadi saya nggak ini lagi trauma saya. Akhirnya saya berhenti. Dulu berpartai? Dulu itu saya berhenti. Perjuangan saya seperti apa dah. Itu masa lalu. Tapi alhamdulillah sekarang saya lakukan segala sesuatunya. Saya pandang ke depan untuk masyarakat Bandar Lampung. Apa yang saya lakukan sekarang ini mereka puas dengan kinerja saya. Dan alhamdulillah dari ASN, karena dari ASN ini puncak keberhasilan dari pemerintahan. Dan alhamdulillah dari tingkat bawah sampai lurah, sampai sekda, itu kolaborasinya semua baik sama saya. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah selama ini saya lakukan, apalagi yang periode kedua ini, ya mereka semua ya sama seperti saya, semua bekerja semua. Bu, kemarin waktu zaman demo-demo itu di Bandar Lampung ada aman. Aman. Oke. Aman. Good. Ibu tahu ya sekarang zamannya tidak hanya Indonesia ya. Kita baru dengar Nepal gitu, ada anak umur 16 tahun bisa menggerakkan sampai semua. Presidennya. Ibu gimana melihat fenomena ini, Bu? Kan mereka karena tidak puas dengan pelayanan dari pemerintah, dari teman-teman di legislatif. Bung Helmi mungkin harus lihat IG saya. Saya kalau sama anak muda itu sering komunikasi. Dan saya buka peluang semua sama kuncinya mereka. Komunikasi ya? Ya. Jadi saya keliling tiap malam itu kalau misalnya saya waktu saya sempat, saya keliling ke angkringan. Ke angkringan di mana anak-anak nongkrong. Di situ bahasa saya kayak mereka. Loh ini kenapa nak? Kamu kok jam segini belum pulang? Sekolahnya kamu sekolah di mana nak? Sekolah sini bun. Yaudah bunda ada kuis nih, saya bilang. Yang jawab bunda kasih hadiah. Nah disitulah saya kedekatan saya. Jadi kalau misalnya saya sudah, bukan karena hadiahnya juga, karena saya nyapa merekanya. Saya nggak pernah nyebut nama mereka, tapi saya panggil semua anak saya. Ibu bayarin?
Ya bayarin. Karena kan orang tua harus dong bayarin anak, apalagi anak-anaknya lagi ada di situ. Ibu punya perusahaan nggak sih di luar? Enggak. Ya, okay. Jadi murni dari semuanya dari jabatan. Ya. Suami apa kerja sekarang? Suami megang ada usaha dikit lah. Ada usaha artinya ya. Oke. Bu, kalau Ibu selesai dari jabatan, karena tidak ada jabatan yang abadi, Ibu mau apa? Saya akan melakukan terus pengajian saya. Terus saya juga akan bekerja lillahi ta'ala ya untuk keluarga saya. Saya akan terus mendampingi suami saya dan saya terus ngurusin anak cucu saya nantinya. Tidak berpolitik lagi? Kalau sekarang saya lagi lihat-lihat dulu karena sekarang kalau ini belum. Untuk sekarang ini saya hanya menjalankan sekarang ini, saya ke depan saya nolong siapapun dan semua partai siapa yang butuh apa pasti saya bantu. Apa yang minta saya bantu dan tidak satu, semuanya saya bantu. Dan keterbukaan ini yang saya rasakan ternyata enak ya. Seperti ini bisa bantu siapapun dan itu yang saya rasakan. Itulah makna jabatan yang paling hakiki ya Bu ya. Ya. Bermanfaat bagi banyak orang lain. Nah, ini saya rasakan dan alhamdulillah apa yang sudah saya kerjakan. Dan mungkin satu-satunya daerah yang nggak tahu kerjanya jamnya itu mungkin Bandar Lampung. Kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam hidup 11 ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi di kantor, saya telepon, yuk kita turun. Saya bilang ini rame ini sambil jalan. Kadang-kadang 3 kilo, 5 kilo kita jalan keliling. Nyusurin angkringan, masuk gang, keluar gang. Dan alhamdulillah saya bersyukurnya kalau kota Bandar Lampung ini Pak Helmi bukan dari kayak yang lain. Karena mereka kita walaupun kota untuk kebersamaannya itu. Kebersamaan itu yang saya rasakan. Ya mungkin walaupun kota Bandar lain. Bu, saya tadi baca ChatGPT juga ya, catatan tentang Bandar Lampung yang Ibu pimpin. Satu adalah masalah narkoba, lumayan ya. Jadi walaupun tidak ini banget tapi lumayan. Bagaimana Bu? Kalau narkoba, alhamdulillah kita kolaborasi dengan Kapolres, Pak Dandim bagus ya. Kalau di Bandar Lampung itu, karena kita kota, kebanyakan orang transit. Dan orang transit ini kebanyakan, misalnya mereka kan ngontraknya berpindah-pindah. Banyak yang diambil adalah ibu-ibu polos yang memang tidak tahu apa-apa. Nah di sini saya bersama Pak Dandim juga Pak Kapolres mengadakan yaitu tadi kita keliling di lapangan tiap malam, monitoring Kapolres, Dandim. Kita punya RT lingkungan Linmas. Pak Dandim punya Babinsa Antimas punya Kapolres. Dan ini kita keliling tiap perkecamatan. Nah, perkecamatan ini walaupun mohon maaf ada kemarin yang terjadi seperti apa dan itu bukan warga Bandar Lampung. Bukan warga Bandar Lampung, ya saya tidak menyebutkan daerahnya, bukan warga Bandar Lampung dan mereka mengajak ada orang-orang sekitar yang memang ibu-ibu polos yang memang butuh uang. Nah, ini yang mungkin mohon maaf dan ini bukan hanya kerja dari pemerintah daerah saja. Nah, kalau kami di sini pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mengajak pamong-pamong kami bersama lurah selalu mensosialisasikan bahwa narkoba ini kurang baik. Kayak kemarin terjadi ya di luar dugaan itu. Karena itu bukan kita. Karena gini Pak Helmi, kita Kota Bandar Lampung ini kabupaten kota hanya ngurusin kota saja. Itu bukan wewenang kami untuk provinsi, kabupaten lain. Dan kami hanya bisa menginstruksikan kepada warga kami, bukan warga lain. Tapi kalau kita berkolaborasi semuanya, provinsi, kabupaten, kota, saya yakin kalau kita sama-sama. Bu, saya cuma pengen klarifikasi. Tadi juga saya ngelihat di ChatGPT bahwa Bandar Lampung itu ada catatan-catatan tentang intoleransi gitu ya. Jadi saya tahu Ibu udah menerangkan tapi masih ada catatan itu. Apa yang bisa Ibu jelaskan? Catatan yang intoleransi kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, karena kita semua sudah bergerak dan masyarakat tahu. Dan kalau itu terjadi, itu berarti ada tanda kutip provokator. Provokator? Ya. Oknum? Oknum.
Dan kalau warga Bandar Lampung tidak seperti itu. Namanya sekarang ini politik, Pak Helmi. Ya. Jarum jatuh aja bisa jadi masalah. Makanya itu yang saya jaga. Saya selalu bilang sama dari camat, lurah itu semua selalu saya informasikan kepada mereka. Kota Bandar Lampung jadi sorotan. Dari segala sesuatu apa yang kita lakukan sekecil apapun akan jadi besar. Semua tergantung kita. Nah kalau ini tidak ingin terjadi tergantung kita. Ya. Kalau yang di luar bisa nyulut kita. Dan kita semua 1,3 tidak semuanya apa yang kita lakukan semua kerja pasti ada kurangnya. Nah di sisi kurang inilah kita yang harus paham, bukan mereka yang paham, tapi kita yang harus memahami mereka. Caranya itu kita harus pendekatan apapun yang mereka lakukan kita harus pendekatan. Dan alhamdulillah mohon maaf ya ada kadang pernah terjadi orang yang begini-gini. Bukan saya ini kan saya ajak ngobrol, saya dekati. Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah sekali komunikasinya bagus. Dan kadang-kadang kita sudah banyak berbuat juga orang tidak merasa puas. Nah di sini bukan kita orang itu yang harus mendekati kita, tapi kita yang mendekatkan orang lain. Itu yang saya selalu bilang sama camat dan lurah. Dan alhamdulillah setelah kita selama saya periode kedua ini alhamdulillah semuanya insya Allah. Saya tidak ngomong Bandar Lampung seperti apa, tapi orang yang merasakan bahwa Bandar Lampung lain seperti kota-kota lainnya. Oke Bu, kalau Ibu nanti sudah selesai, akan dikenang seorang Bunda Eva Dewiana yang insya Allah 2 periode memimpin Lampung. Insya Allah. Ibu akan ingin dikenang sebagai apa? Saya nggak merasa banyak berbuat, tapi saya hanya ingin sebagai bundanya masyarakat. Itu aja yang siap membantu. Luar biasa. Cuman itu aja ya. Cukup. Ibu pikir bisa mencapai itu? Bunda. Insya Allah. Karena sampai sekarang ini bukan hanya Bandar Lampung aja yang manggil Bunda Eva, seluruh Lampung. Dan mereka tahu, ya saya nggak ngomong diri saya gimana. Saya banyak kekurangan, saya manusia biasa. Tapi setidaknya saya akan berbuat baik untuk orang lain. Balik lagi ya Bu. Dulu Ibu ingat ya kasus anak milenial Gen Z yang namanya Bima ya, yang tiba-tiba viral ngeritik gubernur waktu itu, walaupun ini di luar teritori Ibu gitu, tapi ini fenomena anak muda yang juga sekarang di Nepal ya, di mana-mana. Ya kalau menurut saya, kalau di kita pimpinan nggak usah salah ngomong. Jangan salah ngomong. Dan juga apa yang kita lakukan, ya nggak usah umbar lah. Masyarakat juga tahu apa yang kita lakukan. Karena sedikit aja kita salah ngomong, itu akan fatal jadinya. Makanya kalau ditanya, Bunda ingin nih, ya lihat aja kejadiannya seperti apa. Lihat apa yang Bunda lakukan. Tapi selama ini, saya selalu tekankan, kami berupaya semaksimal mungkin apa yang terbaik untuk masyarakat dan juga daerah. Pertanyaan terakhir saya nih Bu. Udah hampir 40 menit nih Bu. Luar biasa ini. Kita tertawa, menangis. Masih tinggal 4 tahun lagi ya? Ya, sekarang ini 6 bulan. 6 bulan, ya. Bandar Lampung, Ibu mau bawa kemana? Saya ingin jadi Ibu. Bandar Lampung kota religius, agama. Religius, agama, kota modern, kota kuliner, kota pariwisata, dan terakhir kota metropolitan. Kalau kita bicara city branding satu kata, Bandar Lampung misalnya Wonderful Lampung atau apa, Ibu sudah punya ingin city brandingnya Bandar Lampung ingin dikenang satu kalimat? Bandar Lampung, mantap. Makan tabungan tuh Bu. Karena kalau mantap itu semuanya. Semuanya bisa kita semuanya bisa dimasukkan segitu di dalam kata mantap. Kenapa?
mantap itu selalu saya berikan kepada teman-teman saya juga. Kalau misalnya IG saya atau mantap. Mantap pakai P bukan pakai B ya? Bukan, P. P-nya banyak. P mantap. Karena kalau B makan tabungan. Kalau P alhamdulillah. Itu selalu saya bilang mantap, jalan terus. Apa yang sudah kita lakukan sudah baik. Kalau ada kekurangan, insya Allah kalau kita kerja terus akan hilang. Dan apa yang saya selalu berikan kepada teman-teman, bantu Bunda Eva, bantu Pak Dedi, kita sama-sama kita jadikan kota Bandar Lampung, kota metropolitan, kebersamaan, keberhasilan, kesuksesan karena kolaborasi. Kalau kolaborasi yang baik, insya Allah. Yakin pintu gerbang kota Bandar Lampung, pintu gerbang Sumatera, Provinsi Lampung, kota Bandar Lampung, insya Allah. Oke Bu. Closing statement, kata-kata pesan terakhir. Saya nggak punya, saya nggak usah statement, tapi saya ada pantun. Boleh. Buat perempuan-perempuan hebat di Bandar Lampung, di seluruh Indonesia. Haruslah mantap saat melangkah. Cakep. Agar mudah meraih mimpi. Cakep. Jangan anggap perempuan lemah. Cakep. Sekali bergerak, insya Allah berjibun prestasi. Karena perempuan bisa di mana-mana. Ya, bisa jadi laki-laki, bisa juga jadi perempuan. Di mana saja bekerja, laki-laki tidak bisa. Kalau perempuan bisa jadi tukang, bisa jadi yang kerjaan laki-laki lah, kayak tukang segala macam. Tapi kalau laki-laki ditinggalin anak sejam aja mungkin. Dan laki-laki tidak bisa melahirkan. Iya, itu udah pasti. Tapi kalau pekerjaan ini, maka dari itu perempuan-perempuan hebat, lakukanlah sesuai dengan hati nurani. Insya Allah kalau hati nurani sudah bicara, semuanya bisa jalan terbaik. Terima kasih Bu. Ya, itulah ngobrol saya dengan seorang perempuan hebat, Bunda Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung ya, 2 periode kedua. Ya, jadi semoga ini menjadi inspirasi. Ya, Anda bisa ngecek sendirilah apakah apa yang katakan beliau itu sesuai dengan yang kita lihat di kenyataan. Saya sih bolak-balik Bandar Lampung ya. Terutama kalau saya naik tol kan masuknya dari walaupun cuma lewat doang ya Bu ya. Lewat. Itu tugas Ibu tuh bagaimana buat orang mampir pasti. Ya. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Makasih Bu. Terima kasih Pak.